Tuhan Yesus memberkati setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita yang rindu beribadah di hari Minggu ini, siapkan hatimu. Mari pandang Tuhan dan mulai bawa hatimu yang mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala yang baik yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sampai hari ini dalam hidup setiap kami. Kami boleh datang di hari ini untuk mensyukuri anugerah dan rahmat-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang terus mengalir atas hidup kami. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan. Terima kasih buat damai sejahtera yang terus memerintah dalam hidup kami. Maka terima kasih buat kesehatan yang boleh kami nikmati di tengah-tengah pandemi yang ada Tuhan. Kami percaya semua karena perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan segenap pelayanan ibadah pagi sampai siang di dalam tangan Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan dari awal pertengahan hingga selesai. Engkau yang sudah menguduskan kami dan melayakkan kami. Terima kasih Bapa Surga. Kami mau mengasihi Engkau, kami melayani Engkau, kami mau menyembah Engkau dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sebagaimana adanya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku
ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Dengan ucapan syukur dari awal katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sekali lagi dari awal katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia dengan pujian ini. Kasih katakan selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku
wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat kasih setiamu, kebaikan-Mu Tuhan, yang tak pernah berkesudahan di dalam kami. Haleluya, sebab itu kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Kami puji Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Suara sembah Tuhan, angkat hati masyurkan Dia, sembah Tuhan. Haleluya, oh ramaya ramaya siap ramaya 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 ramaya, oh ramaya ramaya siap terus naikkan syukurmu di hadapan Tuhan pagi ini. Siap katakan lama ya, siap katakan ucapkan terima kasih atas segala kebaikan demi kebaikannya, atas segala nubuat kasih-Nya. Haleluya. Oh Maya Shia Maya Sedere Kaya Maya 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 Shia
layak Engkau kami sembah. Sebab itu layaklah bangsa ini memuliakan Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Siantara layak namu, siap kata karala kata kemarin terus nyanyikan kebaikan Tuhan. Nyanyikan terus perbuatan kasih-Nya atas Engkau dan saya. Atas komunitas di mana kami boleh berada, gereja Tuhan, dan juga atas negeri kami Indonesia. Di tengah-tengah keadaan yang menantang seperti ini, kami masih boleh ada sebagaimana adanya Tuhan. Syakata karalapaka, syakata karalapaka, karalabayas. I love you, Lord. For your mercy never fails me. Yes. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath
kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa buat rencana-Mu yang begitu sempurna atas kami. Terima kasih buat segalanya, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat keberadaan kami pagi menjelang siang ini. Kami di tempat ini, umat Allah yang ada di ujung handphone mereka, laptop mereka, apapun mereka, kamu bersama dengan kami. Kami mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Umat yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada di rumah, dimanapun. Satu pujian, Tuhan Yesus baik. Dia sungguh amat baik bagi setiap kita. Haleluya. Oh, tiada berkesudahan. Yes. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari minggu bulan berganti, hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, oh, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Nyanyikan kebaikan Tuhan, Tuhan Yesus baik. Haleluya, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, sungguh amat baik. Oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oh, untuk selama-lamanya Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selamanya
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Mari kita mau terus pandang Dia, mengalami kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya Tuhan akan berbicara secara pribadi bagi kita karena kebaikannya lewat firman kebenaran. Karena itu mari buka hati, terus siapkan hati yang rindu untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan, diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang dapat membawa kami dalam rencana Tuhan yang mulia. Bahkan di masa-masa yang menantang seperti ini, firman Tuhan begitu kami perlukan. Syakatakara namanya, syakatakara. Terima kasih Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Yesus penolongku yang aku percaya. Sekali lagi, setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Dengan iman katakan, menolongku yang aku percaya. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Amin Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan. Selanjutnya untuk yang diurapi Tuhan, Bapak kita mudah berkasih setiawan. Lewati setiap masalah, yang tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku
Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari yang merasakan kasih setia Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Yesus dimanapun Anda berada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau setia, kasih-Mu tidak berkesudahan, Engkau panjang sabar, pemeliharaanmu dan penyertaanmu sempurna di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia yang daripadamu, dan kami mensyukuri. Dan hari ini dalam ibadah ini kami merayakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu, segala hal yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami, apa yang sedang Engkau lakukan, dan apa yang Engkau sediakan di hadapan kami. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Biar Tuhan Engkau terus dipermuliakan, ditinggikan lewat keberadaan hidup setiap kami. Tuhan, urapi dan berkati setiap kami saat kami mendengar firman-Mu. Saat firman-Mu disampaikan, biar kami boleh menangkap dengan roh pengertian, roh pemahaman, roh hikmat yang daripadamu, sehingga Tuhan firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi menjadi panutan, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang mengalami berkat Tuhan, yang mengalami kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kami melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Nama Tuhan dipermuliakan, urapi dan berkati setiap kami, baik yang mendengar maupun yang berbicara. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan Yesus saja menjadi pusat perhatian dan dipermuliakan di dalam ibadah kami, dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Selamat hari Minggu dimanapun Anda berada. Selamat beribadah dimanapun Anda berada, dan juga seluruh keluarga besar, sahabat Anda yang Anda beribadah bersama-sama. Saya percaya Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita semua. Haleluya. Hari ini adalah minggu kedua di bulan Mei. Saya tahu dan menyadari secara sepenuhnya bahwa Indonesia tidak merayakan ini, tetapi hari ini dirayakan di berbagai negara adalah Mother's Day. Ini adalah hari ibu. Ya, beberapa negara seperti Amerika, Kanada, Selandia Baru, banyak dari negara-negara Eropa, dan mungkin negara yang terdekat dengan kita yang merayakan hari ibu di hari ini adalah Filipina. Ya, itu merayakan juga, kemudian Afrika Selatan, China, Jepang, India. Ya, banyak negara, bahkan mungkin lebih daripada separuh negara-negara di dunia merayakan Mother's Day hari ini. Sedangkan di Indonesia, ya, kita merayakan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Sekalipun demikian, saya tahu bahwa banyak mama di Indonesia tinggalnya, tetapi anaknya di Amerika. Jadi pasti anaknya kirim
salam Happy Mother's Day, atau tinggal di Australia atau tinggal di Kanada dan mereka di sana merayakan Mother's Day. Satu hal yang cukup menyedihkan kalau Anda membaca sejarah dari Mother's Day, itu dimulai dari awal tahun 1900-an oleh seseorang bernama Anna Jarvis. Ya, Anna Jarvis ketika dia memulai dan merintis mempopulerkan Mother's Day, maka dia waktu itu sedang merayakan dan mencoba untuk memperingati, menghargai pengorbanan daripada ibunya. Tetapi sayang, Mother's Day hari ini sudah berubah konsep dan makin lama makin komersil, dan hal ini pun sangat disesali oleh yang membuat Mother's Day ini populer. Anna Jarvis akhirnya dia membentuk satu kelompok yang menentang komersialisasi daripada Mother's Day. Tetapi upaya ini gagal, bahkan sampai hari kematiannya di tahun 40-an Anna Jarvis meninggal dunia. Sampai hari kematiannya dia tidak berhasil untuk mengubahkan konsep dunia bahwa Mother's Day ini sudah menyimpang dari apa yang dia rintis dan apa yang menjadi maksud dan tujuannya di awal mula dia memulai perayaan Mother's Day. Tetapi apapun yang diselewengkan dunia, apapun yang menjadi semakin komersil dan lain sebagainya, tetapi satu hal hari ini, ya, kita, kalau Anda punya anak-anak yang tinggal di negara-negara yang tadi saya sebutkan, atau Anda tinggal di sana dan Anda mengikuti siaran ini, maka kami mengucapkan Happy Mother's Day. Dan kami menghargai pengorbanan daripada para ibu, para mama, oma, ya, semua yang sudah berkorban untuk melahirkan. Tanpa mama, tanpa sosok ibu, kita semua tidak ada di dunia ini. Jadi kita perlu menghargai, ya, sekalipun mungkin mereka sudah tidak bisa lagi berkarya, tidak bisa lagi bekerja, tapi kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini. Mereka tetap bisa mendoakan Anda, dan doa ibu-ibu itu punya kuasa. Haleluya. Tentunya bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak yang berdoa, doanya juga punya kuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, karena hari ini adalah hari ibu, maka contoh-contoh yang kita akan lihat hari ini kebanyakan adalah dari perempuan yang ada di Alkitab. Haleluya. Saya mengajak Anda membuka di dalam kebenaran firman Tuhan, diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-20. 2 Samuel pasal yang ke-20, kita akan melihat beberapa ayat sebelum nanti kita akan belajar dari kisah pemberontakan Seba. Siapakah Seba? Mari kita baca beberapa ayat, dimulai dari ayat yang pertama, ayat yang kedua. Kemudian kita akan lompat ke ayat yang ke-14 untuk menyingkat waktu. Demikian firman Tuhan, kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, kita tidak memperoleh bagian daripada Daud, kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu, masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel. Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Kita lihat ayat yang ke-14 supaya kita masuk ke peristiwa tersebut. Ayat 14 di sana dikatakan, Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maka, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Bet Maka. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar, sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab
menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, "Dengar, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan engkau." Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu, bertanyalah perempuan itu, "Engkaukah Yoab?" Jawabnya, "Benar." Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, "Dengarkanlah perkataan hambamu ini." Jawabnya, "Baik." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan. Apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar untuk membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa kau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan?" Lalu Yoab menjawab, "Jauhlah, jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukanlah begitu halnya, tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini." Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, "Baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini." Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Di sini kita melihat ada seorang perempuan yang bijaksana, dan perempuan ini tidak diketahui namanya. Artinya apa? Anda bisa menaruh nama Anda di sana sebagai perempuan ini. Seorang perempuan yang berhikmat, perempuan yang bijaksana. Mereka punya prinsip. Kalau orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, prinsipnya adalah tindakan lebih penting daripada nama. Tindakan lebih penting dari sekedar hanya berkata-kata. Dalam bahasa Inggris dikatakan action speaks louder than words. Jadi tindakan kita ketika menghadapi krisis, ketika ada tantangan, ketika di tengah ujian, tindakan kita untuk mencoba berusaha keluar dari krisis itu, tindakan yang kita ambil, pilihan yang kita buat, keputusan yang kita buat, itulah yang lebih penting ketimbang kita mencari nama, mencoba untuk meninggikan diri kita. Itulah makna daripada seorang perempuan yang bijaksana, sekalipun namanya tidak pernah dikenal. Dia melihat kotanya mengalami krisis. Dia melihat kedamaian keluarganya terancam. Daud sudah memerintahkan Yoab dan Abisai untuk mengejar seorang pemberontak bernama Seba, dan pasukan daripada Daud ini sudah diperintahkan untuk menangkapnya dan membunuhnya. Sebab dikatakan oleh Daud, Seba lebih berbahaya daripada Absalom. Peristiwa ini terjadi setelah Absalom memberontak dan mengkudeta ayahnya sendiri. Kemudian Absalom menemui ajalnya. Dan setelah Absalom menemui ajalnya, maka muncul pemberontakan oleh seorang yang sakit hati terhadap Raja Daud, terhadap kerajaan Israel. Maka Seba memberontak dan dikatakan bahwa dia lebih berbahaya daripada Absalom. Karena itu harus segera diatasi dan dibereskan. Kemudian sampailah mereka di sebuah kota bernama Abel. Ya, di sini ada Kathleen. Ya, Abel, saya berharap ikut secara online. Ya, di mana Seba berlindung di kota ini, dan kota ini dikelilingi oleh tembok yang kokoh, punya pintu gerbang yang kuat. Dikatakan di dalam versi bahasa Inggris 2 Samuel 20 ayat yang ke-15,
Kalau tadi dikatakan bahwa pasukan Yoab menggali tanah itu, ya, untuk meruntuhkan tembok itu. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan they bear the wall. Artinya mereka gempur, mereka pukul tembok itu terus menerus sampai tembok itu berusaha untuk dihancurkan dan diruntuhkan. Jadi inilah yang dilakukan, digempur terus, saudara. Anda bisa membayangkan kalau Anda tinggal di dalam kota Abel pada waktu itu. Setiap hari, siang dan malam, Anda mendengar gempuran daripada pasukan Yoab. Merasakan getaran seperti ada gempa. Kemudian Anda merasakan ada getaran yang begitu menakutkan. Mendengar bahwa tembok kota itu sedang dipukuli, sedang digempur sedemikian rupa. Dan mereka menyadari, para penduduk ini menyadari bahwa kalau tembok kota itu runtuh pada akhirnya, maka akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi krisis kemanusiaan di kota Abel tersebut. Jadi kota itu, rakyatnya, keluarga yang ada di dalamnya, gereja yang ada di dalamnya, semua terancam keberadaannya. Tidak ada yang melakukan apapun dari kisah yang tadi kita baca. Sampai seorang perempuan bijaksana mengambil tindakan. Inilah yang dilakukan oleh seseorang yang bijak. Ketika menghadapi krisis, dia memilih untuk mengambil tindakan ketimbang hanya berangan-angan dan berandai-andai. Seandainya ada orang yang berinisiatif dan mengambil tindakan, berusaha menghentikan gempuran atas tembok kota ini. Dia menyadari, perempuan ini menyadari ancaman terhadap kesejahteraan keluarga dan kotanya. Beberapa dari Anda mungkin saat ini sedang menghadapi gempuran dari musuh. Tembok kehidupan Anda, keluarga Anda, keuangan Anda, kesehatan Anda, komunitas Anda, karir Anda sedang mengalami gempuran demi gempuran. Neraka berusaha menghancurkan keluarga dan hidup Anda. Bisnis Anda, keharmonisan keluarga Anda, pelayanan Anda, keuangan Anda sedang mengalami gempuran dari musuh. Anda harus menjadi seperti perempuan yang bijaksana ini dan bertanya, mengapa semua ini terjadi? Apa yang menjadi masalahnya? Apa yang aku bisa lakukan supaya masalah ini bisa diselesaikan? Dan apa yang dilakukan perempuan ini mengajarkan kepada Anda dan saya karakteristik dari orang yang bijaksana. Saya tahu bahwa contohnya adalah dari seorang perempuan, tetapi pesan ini juga berlaku bagi laki-laki. Kita mau belajar apa yang harus dilakukan ketika musuh mengancam keberadaan keluarga dan hidup kita. Hal yang pertama yang dilakukan oleh perempuan yang bijaksana itu, perempuan itu mengambil tanggung jawab. Dia berinisiatif. Saya yakin bahwa di tengah budaya yang didominasi oleh laki-laki, pasti ada pemimpin, atau minimal ada tua-tua, ada majelis yang dituakan, yang disegani di kota Abel tersebut. Tetapi tidak ada yang mengambil tanggung jawab. Perempuan ini memilih dan memutuskan untuk berinisiatif, sekalipun itu bukan bagiannya. Tetapi dia menyadari bahwa kalau dia tidak mengambil tindakan, kalau tidak ada yang menghentikan gempuran daripada Yoab dan orang-orangnya, maka keluarganya akan terancam, keuangannya akan terancam, karirnya, bisnisnya akan terancam. Jadi dia menyadari kesejahteraan keberadaannya sedang terancam. Sekalipun semua diam saja, perempuan ini bertindak karena dia tidak mau keluarganya binasa, dia tidak mau kotanya hancur. Demikian juga dalam kehidupan kita, baik kehidupan berumah tangga, kehidupan berkarir, kehidupan berbisnis, kehidupan di dalam pelayanan. Kita membutuhkan perempuan dan kita membutuhkan laki-laki
yang bijaksana, yang mau mengambil tanggung jawab untuk berdoa, untuk berpuasa, untuk menyembah, untuk melayani, untuk melakukan hal-hal supaya kerajaan Allah semakin diperlebar pengaruhnya, dampaknya semakin terekspansi di seluruh muka bumi. Karena itu kita perlu menghargai mereka yang mendoakan kita semua, mereka yang bersyafaat siang malam, menaikkan doa dan permohonan mereka di hadapan Tuhan untuk Anda dan saya yang mungkin terlalu sibuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu untuk menghargai orang-orang yang demikian. Kita memerlukan orang-orang yang tidak pasif, yang hanya pasrah kepada situasi dan kondisi yang sedang terjadi, yang mau berkorban demi keberlangsungan keluarga, gereja, kota, dan bangsa ini. Orang-orang yang berhenti menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan apapun yang dia bisa salahkan kecuali dirinya sendiri. Inilah orang yang bijaksana. Anda bisa pasrah di dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang tua. Mungkin Anda berhadapan dengan anak yang nakal, anak yang susah diatur, anak yang bandel. Anda punya dua pilihan. Anda bisa pasrah dan kemudian kehilangan anak itu, atau Anda tetap tidak jemu-jemu mendidiknya dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelatenan, mengarahkan hidupnya. Mungkin hari ini dia tidak dengar, besok dia tidak dengar, bahkan mungkin bulan depan pun belum ada perubahan. Tetapi siapa yang tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, genap waktunya Anda akan menuai. Anda tidak akan kehilangan anak itu. Anda akan tetap terjaga hubungan dan relasi antara orang tua dan anak terjalin dengan baik. Anda bisa pasrah menghadapi krisis keuangan, atau Anda bisa berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang produktif. Mungkin tidak besar, mungkin bukan sesuatu yang akan membuat Anda keluar dari krisis itu, tapi minimal bisa memberi makan keluarga Anda untuk hari ini, atau mungkin untuk minggu ini, atau mungkin untuk bulan ini, hanya karena Anda berinisiatif, bertanggung jawab, mengambil satu langkah, sekalipun tidak ada yang mau bertindak. Kalau Anda merindukan peningkatan di dalam karir Anda, maka Anda harus berinisiatif, Anda harus mengambil tanggung jawab untuk mencari kesempatan yang baru, dan tidak jemu-jemu untuk berusaha. Dikatakan di ayat yang ke-19 dari 2 Samuel pasal yang ke-20 versi bahasa Inggris, karena ada sedikit perbedaan terjemahan. Perempuan itu menyebut dirinya a mother in Israel. Dia seorang mama, seorang ibu di Israel. Artinya dia bukan orang yang egois. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak hanya peduli atas dirinya sendiri, tetapi dia mengambil tanggung jawab juga atas keluarganya, atas gerejanya, atas kotanya, atas bangsanya. Dia katakan, I am a mother in Israel. Jadi dia menunjukkan kepedulian pada apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda? Apakah hal itu sedang mengalami krisis? Apakah hal itu sedang mengalami goncangan dan gempuran dari musuh? Maka Anda harus mengambil inisiatif, Anda harus mengambil tanggung jawab untuk melakukan tindakan, mengambil langkah pertama, dan mulai bergerak, mulai bertindak. Perempuan ini tidak melakukannya untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi semua dilakukan. Fokusnya dari tadi dia katakan, engkau sedang menghancurkan milik pusaka Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan. Dia kembalikan perhatiannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk pengagungan dan peninggian nama Tuhan. Semua yang dia lakukan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya keluarganya terjaga, supaya penduduk kota Abel tidak binasa.
Itu hal yang pertama yang dilakukan oleh orang yang bijaksana di tengah krisis. Perhatikan poin yang kedua. Perempuan yang bijaksana itu melakukannya secara terhormat. Perempuan bijaksana adalah perempuan yang terhormat. Terkadang hidup kita kepengen dihormati. Tapi Alkitab katakan kalau engkau mau menjadi orang yang disegani, orang yang dihormati, terlebih dahulu engkau harus menjalani kehidupan yang terhormat. Kalau Anda menjalani satu kehidupan yang tidak terhormat, jangan harap orang mau menghormati dan menghargai Anda. Pertama-tama kita harus menjalani, dikatakan dalam bahasa Inggris, an honorable life. Kita sebagai orang tua, seringkali kita menuntut anak harus hormat, harus taat dan tunduk kepada orang tua. Tetapi kemudian kita sebagai orang tua kita ceroboh. Kita hidup suka-suka, kita hidup egois, kita tidak memperhatikan mereka. Kemudian kita menuntut kehormatan itu dari mereka. Alkitab katakan tidak seharusnya demikian. Orang tua harus menghidupi kehidupan yang terhormat. Barulah secara otomatis hukumnya Tuhan berkata, anak-anak akan tunduk, anak-anak akan menghormati orang tuanya. Karena orang tuanya minimal sudah berusaha yang terbaik menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tahu dan saya paham tidak ada satupun orang tua ataupun manusia yang sempurna. Tetapi minimal kita menjalani satu kehidupan yang terhormat. Bukan berarti kita tidak pernah buat salah, tidak pernah salah kata, tidak pernah salah tindakan. Bukan itu maksudnya. Tetapi kita tidak dengan sengaja, tidak dengan penuh kesadaran hidup dalam dosa, hidup dalam sesuatu yang kita tahu tidak berkenan di hati Tuhan. Perhatikan bahwa perempuan bijaksana ini dia menghormati Yoab. Dia menghormati jabatan Yoab. Dia berbicara kepada Yoab dengan sopan. Dia berbicara dengan sopan tentang tempat tinggalnya, tentang kotanya. Dikatakan di ayat yang ke-18 dan 19 kalau Anda baca di sana. Apakah sudah berubah ketetapan yang ditentukan oleh orang-orang yang setia di Israel? Itu pertanyaan perempuan yang bijaksana ini. Artinya apa, saudara? Kota Abel itu bukan kota sembarangan. Kota Abel itu punya sejarah penting sebagai milik pusaka Tuhan. Kota Abel di sana dikatakan bahwa kota ini adalah tempat orang kebingungan datang untuk mencari petunjuk. Di kota inilah masalah mendapatkan jawabannya. Di sanalah sesuatu yang pelik mendapatkan jalan keluar dan solusi. Itulah kota Abel. Dan perempuan bijaksana ini membela kotanya, mempertahankan reputasi kotanya. Ini satu gambaran yang indah. Seseorang yang bijaksana harus bisa membela gerejanya, harus bisa membela imannya, harus bisa membela keluarganya, harus bisa membela perusahaan yang menghidupi dia, harus bisa membela bisnis yang menjadi sumber nafkah kehidupan bagi dia. Bahkan dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui bisnis ini. Ini satu gambaran yang indah. Ketika gempuran musuh berusaha untuk menghancurkan keluarga, menghancurkan gereja, menghancurkan kota. Budaya yang semakin sekuler berusaha menyelewengkan nilai-nilai sakral kekristenan. Maka kita perlu untuk menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sanggup dan mampu untuk mempertahankan iman, untuk membela keberadaan gereja, karena gereja adalah milik pusaka Tuhan. Kita harus bisa membela keluarga kita, karena anak-anak kita, istri, dan semua yang menjadi anggota keluarga kita dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk kita pedulikan, untuk kita pelihara, untuk kita rawat, untuk kita hormati.
untuk kita bisa hidup bersama-sama di dalam satu keharmonisan, karena kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Karena ini jangan pernah remehkan panggilan gereja untuk berdoa. Saya bersyukur saya ada di bawah naungan gereja yang berdoa, gereja yang memuji dan menyembah Tuhan, gereja yang mengambil waktu minimal 1 bulan sekali untuk berpuasa bagi jemaatnya, bagi keluarga yang ada di bawah naungan gereja Mount Hermon. Kita harus bersyukur. Doa syafaat kita sangat penting untuk kesejahteraan keluarga, kesejahteraan gereja, kesejahteraan kota, dan kesejahteraan bangsa kita. Seperti dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini yang harus kita sadari. Seringkali kita tidak suka dengan perusahaan di mana kita berada. Kita tidak suka dengan ownernya. Tetapi saya mau katakan, tetap doakan mereka. Mungkin perusahaan itu tidak bisa membuat Anda kaya raya, tetapi minimal perusahaan itu masih menggaji Anda sampai hari ini. Dan kesejahteraan perusahaan itu adalah kesejahteraan Anda. Anda kutuki terus perusahaan Anda. Ketika perusahaan Anda tidak sanggup membayar bonus Anda, jangan Anda komplain. Benar kan? Jadi kita kadang-kadang tidak menyadari karena terlalu terbawa emosi. Kita mengutuki orang, kita mengutuki perusahaan, kita mengutuki karir kita mengutuki bisnis kita. Padahal inilah hal-hal yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kita dan menjamin kesejahteraan hidup kita. Saya selalu doakan orang-orang, sekalipun saya gak suka dengan orang itu, saya doakan supaya ditambahkan kekayaannya. Siapa tahu kecipratan, ya kan? Siapa tahu. Atau minimal hidup dia, kalau dia kaya raya, dia tidak akan membuat hidup saya susah. Dia tidak perlu minta-minta ke saya nggak tahu, ini hanya satu skenario, saya tidak tahu. Tergantung situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kita harus doakan mereka. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita membutuhkan satu sama lain. Dikatakan di ayat yang ke-19 dari 2 Samuel pasal yang ke-20 versi bahasa Inggris. Ada satu hal yang menarik. Tadi dia katakan bahwa I am a mother in Israel. Di sini dikatakan I am peaceable and faithful. Ini juga saya tidak tahu kenapa tidak diterjemahkan ke versi bahasa Indonesia. Tapi perempuan ini berkata I am peaceable and faithful. Sebelum saya membuat statement ini, saya mohon maaf kepada para perempuan yang mendengar saya. Tapi sekali lagi, statement saya tidak hanya berlaku untuk perempuan, tetapi untuk manusia pada umumnya. Tetapi karena ini contohnya perempuan, saya harus katakan ini. Perempuan itu terkenal dengan kesetiaannya. Bahkan hari ini kalau Anda lihat di banyak gereja, apalagi di forum-forum yang tidak kelihatan, lebih banyak perempuan yang melayani di sana. Doa syafaat, doa puasa, seminar, itu kebanyakan perempuan yang hadir. Saya mengerti bapak-bapak kebanyakan bekerja, punya usaha, dan ada keperluan yang lain, sehingga perempuan yang terlihat setia. Dan memang harus diakui bahwa perempuan itu terkenal dengan kesetiaannya. Tetapi ini menjadi warning dan peringatan bagi para perempuan. Semakin langka kita mendapatkan perempuan yang peaceable. Tahu perempuan yang peaceable? Peaceable itu artinya punya kecenderungan menghindar dari pertengkaran, menghindar dari konflik, menghindar dari kekerasan. Perempuan yang peaceable itu tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah,
Dan saya mau katakan hari ini semakin langka mendapatkan perempuan seperti ini, yang peaceable. Makanya muncul istilah, emak-emak jangan dilawan. Polisi paling takut menangkap dan menilang emak-emak. Karena emak-emak paling galak sekalipun salah. Nah, itu artinya Anda perlu untuk introspeksi diri para emak-emak. Milikilah roh yang peaceable, yang tidak mudah untuk melawan, tidak mudah tersinggung sehingga tersulut emosinya, dan mulai lebih galak daripada orang yang menegur. Dikatakan di dalam Amsal 15 ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut. Kenapa ada jawaban yang lemah lembut? Ini akibat dari roh yang peaceable. Peaceable, peace itu artinya damai. Orang yang pendamai. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Karena itu, kalau Anda dekat seorang perempuan, katakan kepada dia, jangan cepat ngegas. Jangan cepat ngegas. Ini saya punya 3 perempuan dalam hidup saya, saudara. Ya. Saya harus selalu menjaga supaya bisa menguasai emosi. Karena kalau salah satu dari mereka mulai ngegas, saya harus belajar untuk ngerem. Kalau sama-sama ngegas, kecelakaan tidak terhindarkan, saudara. Mulai muncul perkataan-perkataan yang tidak seharusnya keluar dalam kondisi yang normal. Karena itu jangan terlalu cepat ngegas. Haleluya. Itulah roh yang peaceable. Peaceable. Saya ngerti sih, saya hidup di tengah komunitas Manado yang memang default suaranya itu kencang, saudara, kencang. Baru ngomong satu kata udah, wah rasanya kayak orang marah-marah gitu, saudara. Saya dulu awalnya juga takut juga, saudara. Dengan wah ini kayak berantem terus tiap malam ini, saudara. Ya, mungkin mirip dengan komunitas Batak, saya tidak tahu juga ya. Tapi kaget saya, orang Jawa, saudara ngomong itu kalau bisa bisik-bisik gitu kan. Wah ini ketemunya yang jedar. Saya mengerti, saudara, passion, itulah hidup dengan passion. Tapi di tengah passion, di tengah saya tahu, di tengah satu karakteristik, suatu ras yang mungkin sulit hilang, kita harus menjadi pribadi yang peaceable. Peaceable. Minta sama Tuhan roh yang peaceable. Supaya kita tidak mudah tersulut emosi kita. Karena Matius 5 ayat 9 dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Bukan berbahagialah orang yang suka membuat masalah. Bukan. Tetapi berbahagialah, diberkatilah orang yang membawa damai. Yang ditakuti oleh iblis adalah perempuan yang bukan hanya setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada suami, setia kepada keluarga, setia kepada gereja, setia kepada panggilannya. Melainkan juga perempuan yang pembawa damai. Perempuan yang peaceable. Demikian juga laki-laki, saya mau katakan jangan Anda senang cuma mendengar perempuan lagi dikhotbahin. Sebagai laki-laki, belajarlah untuk tidak mudah darah tinggi, suka marah-marah, gampang emosi. Ini penting, saudara. Rasa hormat ini penting. Jangan sampai kita kehilangan rasa hormat terhadap otoritas, terhadap pimpinan yang Tuhan taruh atas kehidupan kita. Karena ketika hal itu hilang, maka sangat mudah kita untuk kehilangan rasa hormat dan sikap kita berubah terhadap otoritas. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-6, ada satu hal yang luar biasa para perempuan dan kita laki-laki pun bisa belajar dari seorang ibu bernama Sarah. Sarah kita tahu adalah istri daripada Abraham.
Dan kita tahu Abraham sebagai suami, sebagai bapa itu tidak sempurna. Hidupnya penuh dengan kompromi. Ya, bahkan dia berbohong bukan satu kali. Dia berbohong tentang istrinya. Ya, memang tidak sepenuhnya bohong, tetapi ini separuh kebenaran. Dan apapun yang hanya separuh-separuh itu artinya tidak seutuhnya benar. Abraham kita tahu punya banyak kelemahan, tidak sempurna. Tetapi di 1 Petrus 3 ayat yang ke-6, Sarah menyebut Abraham sebagai tuannya. Artinya, sekalipun dia sering mengalami kelemahan daripada suaminya, dia tetap menghormati suaminya. Dia tetap menjaga rasa segan, taat dan tunduk kepada suaminya. Karena dia tahu demikianlah tatanan di dalam kerajaan Allah. Bahkan ketika Lot diculik, kalau Anda baca di dalam Kejadian pasal 14, Lot diculik. Apa yang dilakukan Abraham? Begitu dengar bahwa ponakannya diculik, dia langsung kumpulkan 318 orang dan dia kejar sampai Lot dia dapatkan kembali. Lot yang tidak tahu diri ditolongnya dengan segera. Istrinya yang setia mendampingi dia biarkan diambil seorang raja. Bahkan dia berbohong tentang statusnya, dia bukan istri. Tetapi sekalipun demikian, bayangkan kalau itu istri zaman sekarang, saudara. Ponakanmu lu tolong, gua susah, lu gak peduli, malah lu korbankan gua. Nah itu kalau istri zaman sekarang, saudara, karena emansipasi wanita mungkin ya, saya tidak tahu. Bayangkan, saudara, Sarah beda. Sekalipun dia merasa diperlakukan tidak adil oleh Abraham, dia tidak pernah kehilangan rasa hormat terhadap suaminya. Makanya 1 Petrus 3 ayat 6 dikatakan Abraham tuannya. Abraham tuanku, kata Sarah. Bukan berarti kalau Anda mengalami KDRT kemudian Anda terima saja, bukan itu. Ya, Anda harus lari dulu lah, menghindar ya kan, selamatkan nyawamu dulu. Baru berusaha menyelesaikan masalahnya. Intinya adalah jangan pernah kehilangan rasa hormat terhadap otoritas. Anda boleh tidak suka terhadap oknum pemimpin, tetapi minimal hormati jabatannya. Ini berlaku dalam dunia politik juga, yang seringkali orang yang terpilih kita tidak suka. Tetapi kita sebagai orang Kristen yang dikatakan di dalam Roma 13 bahwa harus menghormati pemerintah, Anda harus belajar minimal hormati jabatannya. Sekalipun Anda tidak punya respect terhadap orangnya. Haleluya. Poin yang kedua, perempuan yang bijaksana itu menjalani kehidupan yang terhormat, dia peaceable dan dia faithful. Yang ketiga dan yang terakhir, perempuan bijaksana itu bengis. Ya, memang dia hormat dan tunduk kepada otoritas, tetapi di dalam rohnya dia punya kebengisan, bukan terhadap sesama manusia, bengis terhadap kejahatan. 2 Samuel 20 ayat yang ke-20, dia katakan, apakah engkau akan menghancurkan kota ini? Yoab berkata, aku tidak punya masalah dengan kota ini. Jauhlah daripadaku untuk membinasakannya, untuk menghancurkannya. Bukan itu tujuanku. Aku tidak punya masalah dengan kota ini. Aku tidak punya masalah dengan keluargamu. Yang aku punya masalah adalah engkau mengizinkan seorang pemberontak. Engkau membuka celah bagi iblis. Engkau membuka celah bagi pemberontakan, bagi roh negatif untuk tinggal di tengah-tengah kehidupanmu. Itu yang aku gak suka. Yoab tidak mau menghancurkan seluruh kota. Dia hanya mau menangkap si pemberontak. Apa pelajarannya bagi Anda dan saya? Ada kalanya kita harus membereskan
roh negatif di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita terus-menerus mengizinkan tinggal di dalam diri kita maupun di tengah-tengah keluarga kita. Roh-roh yang kita tahu tidak menyenangkan hati Tuhan, yang kita tahu mendukakan Roh Kudus, kita harus lemparkan keluar dari tembok kehidupan kita. Perempuan ini tidak tersinggung ketika diberitahu karena dia punya roh yang peaceable. Biasanya orang kalau ditegur kau punya dosa, bayangkan hari ini saudara, pendetanya bisa dituntut. Ya, dia bisa meninggalkan gereja itu. Tetapi tidak dengan perempuan ini. Dia katakan ada dosa dalam hidupmu, Yoab berkata. Dan ingat, Yoab ini adalah utusan raja. Bukan Raja Daud sendiri yang datang. Ini utusan raja. Dan para hamba Tuhan seringkali dipakai oleh Tuhan untuk menegur kita dalam dosa-dosa kita. Perempuan ini tidak tersinggung. Dia katakan, oke, kalau memang begitu, ada dosa dalam hidupku, ada roh pemberontakan dalam hidupku, engkau tunggu saja di luar. Aku akan bereskan masalah ini. Dan yang engkau tahu, tanpa engkau harus bertempur, kepalanya akan kulemparkan dari tembok kota ini. Artinya apa? Tunggu saja di luar. Sebentar lagi, engkau akan tahu bahwa masalah dalam hidupku sudah beres. Perempuan bijaksana ini dengan kata lain berkata, aku mau rumah tanggaku diberkati. Aku mau kotaku diberkati. Karena itu apapun yang bisa menjadi penghalang bagi berkat itu, aku tidak boleh izinkan tinggal di tengah kehidupanku. Aku harus lemparkan itu keluar dari tembok kehidupanku. Akan aku bereskan semua dosa yang ada di tengah-tengah hidupku dan keluargaku. Aku akan lemparkan kepalanya dari balik tembok kota ini. Kepahitan, tidak mau mengampuni, kecanduan, ikatan dosa, semua itu tidak boleh tinggal di dalam kehidupan kita atau di dalam rumah tangga kita. Kita harus lemparkan keluar dari tembok kehidupan kita. Bahkan perempuan ini dikatakan di ayat yang ke-22, dia mengajak semua orang di kota itu untuk membereskan masalah ini. Sekali lagi ini pelajarannya bagi Anda dan saya, sang raja hari ini mau kita membereskan hal-hal di dalam hidup kita yang tidak menyenangkan hati, yang mendukakan Roh Kudus. Kenapa Tuhan mau kita bereskan hal-hal negatif dalam hidup kita? Tuhan tidak mau hidup kita digempur oleh musuh dengan rasa tertuduh, dengan rasa malu, dengan rasa bersalah yang tidak henti-hentinya. Karena kita kompromi dengan dosa, kita terlalu bersimpati dengan pemberontakan, kita mengaminkan pelanggaran, kita membiarkan anak-anak kita tersesat. Kita membiarkan keluarga kita tercemar dengan hal-hal duniawi. Terkadang kalau sudah namanya anak kita selalu kepengen membenarkan, anak kita salah pun kita kepengen bela kita. Saya mau katakan justru karena dia anak Anda sendiri, Anda harus berani tegur. Orang lain belum tentu berani negur anak Anda, mungkin mereka sungkan, apalagi dengan budaya timur. Tapi Anda sebagai orang tua harus mengambil otoritas di dalam rumah tangga Anda. Didiklah mereka, latihlah mereka hidup benar bagi Tuhan, cinta kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur ini baru kejadian tadi malam. Saya bilang sama anak saya bilang, Daddy menyesal kasih handphone ke kamu. Itu salah satu kesalahan Daddy terbesar di dalam hidup Daddy. Saya bilang begitu sama anak saya. Saya bilang karena handphone ini mengubah sikap, mengubah karaktermu. Engkau dulu gak seperti ini, sekarang kau berubah, semua karena handphone. Saya bilang, tapi Daddy tahu, Daddy tidak akan mengambil handphone itu dari tanganmu, karena kamu juga butuh. Itu yang saya bilang sama anak saya. Puji Tuhan juga, saya gak tahu kenapa, karena mungkin saya sudah sering ngomong juga.
Ya karena itu kita tidak boleh capek ngomongin anak, menasehati anak. Tidak boleh capek, tidak boleh jemu-jemu dan pasrah. Ya sudahlah, terserah. Tidak bisa anak dibilang terserah. Mereka akan melakukan yang terserah. Dan akhirnya mendukakan hati kita sebagai orang tua. Anak saya tidak tahu dari mana tiba-tiba dia ngomong begini sama saya. Daddy, kasih aku waktu. Kasih waktu aku akan berubah. Dia bilang begitu, saudara. Saya kaget. Wow, ini Roh Kudus ini. Ini Tuhan ini yang ngomong. Bukan anak itu sendiri. Saya bilang, Daddy, give me time. I will change. Dan saya doakan supaya dia bisa true to her words dan berubah. Wow, ini yang Tuhan mau ketika kita terima firman. Mungkin firman itu ketika didengar nggak enak, menyakitkan, menyinggung perasaan. Tetapi Tuhan mau, Bapa di surga mau mendengar kita berkata, Lord, I may not be able to change today. Aku mungkin tidak bisa berubah hari ini. Give me time. Beri aku waktu. Dan aku akan berusaha. Aku akan mencoba lagi. Aku tahu aku sudah gagal. Banyak kali aku tidak berhasil. Tapi aku akan coba lagi. Dan coba lagi. Sampai berhasil. Karena tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan Engkau. Dan memuliakan Engkau. Itu yang Tuhan mau, saudara. Supaya kita tidak terus-menerus mengalami gempuran dari musuh. Rasa bersalah itu sangat menyiksa di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita hidup dengan rasa bersalah. Karena itu keluarkan semua hal yang buruk dari kehidupan kita. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, imoralitas, ya, ketagihan, kemabukan, pemberontakan, sakit hati. Seba memberontak dimulai dari sakit hatinya terhadap Daud, terhadap suku Yehuda. Dia sakit hati. Karena Tuhan tahu ketika kita hidup dengan integritas, maka ada damai sejahtera. Gempuran dari musuh itu akan berhenti. Karena tidak ada lagi yang bisa dituduhkan dalam kehidupan kita. Ada sukacita, ada keharmonisan di dalam rumah, di dalam gereja kita. Karena itu kita perlu para perempuan, kita perlu para laki-laki, kita perlu para orang tua yang berdoa dan menyembah secara konsisten. Ini seperti dikatakan Yael yang mematok ya kepalanya si Sisera itu, saudara. Itulah yang harus dilakukan oleh para orang tua untuk terus berdoa, menyembah Tuhan, tidak pasif terhadap dosa. Tidak pasif terhadap pemberontakan, tidak pasif terhadap ketidakdisiplinan, tidak pasif kepada hal-hal negatif dan mengizinkan hal-hal itu menang di dalam kehidupan kita. Kepahitan, iri hati, keterikatan dosa, dan lain sebagainya. Efesus 4 ayat 27 ini ayat yang terakhir. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Tuhan tidak mau menghancurkan hidup kita. Yoab tidak mau menghancurkan kota Abel. Tuhan hanya mau membereskan roh pemberontakan, roh-roh negatif, keburukan, kelemahan, kekurangan kita yang dapat menghalangi kita menjadi berkat bagi orang lain, dan berkat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu untuk belajar. Tuhan, berikan kepadaku roh yang bijaksana, supaya dalam keadaan krisis, dalam keadaan apapun, aku mengambil tanggung jawab dan berinisiatif, mengambil tindakan yang tepat, dan aku punya kehidupan yang terhormat, kehidupan yang peaceable dan faithful, dan yang terakhir, kita punya satu kehidupan yang bengis terhadap kejahatan, bengis terhadap hal-hal yang Tuhan tidak mau tinggal di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya.
Saya punya, karena ini hari Ibu, izinkan saya untuk share satu kisah nyata. Ini kisah yang luar biasa, saudara, tentang doa seorang ibu. Saya pikir saya akan tutup dengan ini sebelum kita masuk dalam doa berkat. Ada seorang bernama Peter Ridgely. Tahun 1820, ini sudah lama sekali ya. 1820, Peter Ridgely, dia berlayar dari Inggris menuju ke Australia. Kapal yang dia tumpangi itu mengalami masalah dan akhirnya kapal itu tenggelam. Tidak ada yang selamat kecuali Peter. Cuma Peter yang selamat. Muncullah kapal yang kedua. Melihat ada seorang terapung-apung, dia tolong. Peter ditolong. Kapal yang kedua ini pun mengalami masalah. Tenggelam, semua orang mati kecuali Peter. Muncullah kapal yang ketiga, menolong Peter. Peter diangkat, dibuat nyaman. Muncul masalah dengan kapal yang ketiga. Kapal ketiga ini pun karam dan tenggelam. Peter satu-satunya yang selamat. Sudah 3 kapal. Kapal yang keempat muncul. Peter ditolong, tenggelam juga kapal ini. Peter selamat. Anda kalau nggak percaya, Anda bisa cek di Google. Ini kisah nyata. Kapal yang kelima muncul, menolong Peter. Kapal ini pun tenggelam. Cuman Peter yang selamat. Muncullah kapal yang keenam. Dan bukan kebetulan kapal yang keenam ini adalah kapal terakhir yang akan membawa Peter ke Australia. Namanya The City of Leeds. Kapal yang keenam ini menolong Peter. Di dalam kapal itu Peter dirawat, diobati, diberi makan, badannya dikeringkan, dikasih pakaian yang nyaman. Sampai dokter daripada kapal yang keenam ini menyatakan bahwa Peter sehat dan dia bisa beraktivitas. Tapi ketika mendapati Peter ini sudah mulai sehat, dokter ini punya satu permintaan yang cukup unik. Dia bilang begini sama Peter, Peter, di kapal ini ada seorang wanita yang sudah hampir meninggal. Karena seminggu yang lalu dia naik kapal ini, dan tiba-tiba beberapa hari kemudian dia sakit, demamnya tinggi, dia tidak bisa makan, tidak bisa lagi diobati, dan dokter sudah angkat tangan. Dokter katakan tinggal tunggu waktunya saja, perempuan ini mati. Tapi dokter ini bilang, perempuan ini spesial sekali karena dia tahu semua orang yang ada di kapal. Dari kru, penumpang, dia tahu semua wajahnya. Karena waktu itu Anda harus ingat, di tahun 1800-an kapalnya bukan kapal yang ribuan orang di dalam. Jadi dia kenal semua orang, dia kenal semua wajah, dia kenal semua nama. Hanya engkau Peter yang dia gak kenal. Saya mau engkau temuin wanita ini. Peter bilang, oh ya apapun, engkau sudah menolong aku masih hidup, aku akan temui wanita tua ini. Untuk apa aku ketemu dia? Iya, karena dokternya cerita, karena perempuan ini di tengah kesakitannya, dia selalu berdoa. Tuhan, berikan aku kesempatan satu kali lagi untuk bertemu dengan anakku laki-laki. Aku sudah lama tidak melihat dia. Aku sudah 10 tahun berpisah dengan dia. Sebelum aku mati, aku mau ketemu dengan anakku laki-laki satu kali lagi. Dokter ini bilang, saya kasihan sama wanita ini. Makanya Peter, tolong, karena kamu satu-satunya wajah yang tidak dikenali oleh perempuan ini, tolong kamu pura-pura jadi anaknya, supaya dia bisa mati dengan tenang. Peter bersedia, dan dia masuk ke ruangan daripada wanita yang memang lemah, sudah hopeless. Tetapi dia tetap
mengutarakan doa yang sama. Tuhan, sekali lagi berikan aku kesempatan untuk ketemu dengan anakku laki-laki. Peter sudah latihan ngomong, nanti aku ngomongnya gimana ya? Aku harus berpura-pura jadi orang yang bukan aku. Akhirnya Peter masuk ke ruangan itu. Dia lihat wajah dari wanita yang sudah sekarat itu. Dan apa yang terjadi? Peter tiba-tiba berlutut dan dia menangis terseduh-seduh. Anda tahu? Itu mamanya, saudara. Itu mamanya. Mama biologisnya namanya Sarah Wesley, yang sudah 10 tahun gak ketemu dengan Peter. Dan dia bela-belain mau berlayar ke Australia, mau ketemu sama anaknya untuk terakhir kalinya. Dan Peter menyadari bahwa satu-satunya butuh 5 kapal, 6 kapal untuk menyelamatkan hidupnya adalah Tuhan mau mempertemukan dia dengan mamanya yang selalu berdoa, Tuhan, ketemukan aku sekali lagi dengan anakku. Dan hari itu doanya dijawab karena di hadapannya ada jawaban doa seorang ibu yang tidak henti-hentinya memanjatkan permohonannya kepada Tuhan. Dan Tuhan ya sampai hari ini pun masih mendengar doa Anda. Para ibu-ibu, tetaplah berdoa buat anak-anak Anda, buat keluarga Anda, buat suami Anda, buat gereja Anda. Karena doa Anda, puasa Anda, pujian penyembahan Anda tidak sia-sia. Dan genap waktunya Tuhan akan menjawab doamu dan engkau akan bersukacita. Itu wanita langsung sembuh, saudara. Gak jadi mati ketemu anaknya, saudara. Karena jawaban doanya duduk di samping ranjang yang seharusnya menjadi ranjang kematiannya, menjadi ranjang kebangkitannya kembali. Itulah karena itu jangan pernah remehkan orang tua kita. Jangan sungkan, sekalipun Anda sudah dewasa, jangan sungkan untuk minta doa dari orang tua kita. Saya katakan di awal, mungkin orang tua kita karena sudah lemah fisik, mungkin mereka tidak bisa lagi bekerja atau menolong kita. Tetapi percayalah, doa mereka masih punya kuasa. Dan doa itu akan membawa kita keluar dari masalah demi masalah, krisis demi krisis, badai demi badai di dalam kehidupan kita. Doa seorang ibu, jangan pernah remehkan kuasanya. Happy Mother's Day. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Karena ini Mother's Day, saya kepengen kita nyanyi di doa ibuku. Ya, hanya kita tidak perlu nyanyikan bagian terakhir. Kecuali memang ibu Anda sudah tidak ada, Anda bisa nyanyikan bait yang ketiga. Tapi bait yang pertama dan bait yang kedua, saya pikir tetap relevan buat kita. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa ku dengar, namaku disebut. Kita nyanyikan bersama lagu ini. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari yang sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa ku dengar,
Aku berteru kembali sayupku dengan namaku diseru di doa ibuku, di doa ibuku, namaku diseru di doa ibuku dengan ada namaku diseru di doa ibuku, di doa ibuku, namaku diseru di doa ibuku dengan ada namaku. Sekali lagi katakan, di doa ibuku, di doa ibuku, namaku diseru di doa ibuku dengan ada namaku diseru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mendoakan untuk orang tua kami yang masih ada di dunia ini, khususnya mama kami, ibu kami. Tuhan, berkati mereka, curahkan berkat-Mu atas hidup mereka, jamah hidup mereka. Mereka sudah mengorbankan tahun-tahun terbaik dalam hidup mereka untuk merawat kami, untuk memelihara kami, untuk mendidik kami. Berkati mereka, jamah mereka, Jesus. Dan para ibu, para mama, dimanapun mereka berada, Tuhan, lawat mereka, Tuhan, jamah hidup mereka. Berikan roh kebijaksanaan lebih lagi, Tuhan, sebagai mama yang cakap, sebagai ibu yang berhikmat, yang tidak pernah menyerah, yang selalu menjaga rumah tangganya tetap menjadi keluarga yang memuliakan Engkau. Jesus, jamah saat ini Tuhan, berkati Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kuatkan mereka, berikan kesehatan, umur yang panjang, pengaruh yang diperluas dalam hidup mereka. Berkat bagi orang-orang dan komunitas di mana Kau tempatkan mereka. Tidak pernah lelah untuk melayani Engkau dan memastikan kesejahteraan daripada keluarganya, gerejanya, kotanya. Lawat Tuhan Yesus, lawat Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Biar kami sebagai anak belajar untuk menghargai orang tua kami, menghargai mama kami. Tetap Tuhan Yesus, hormat kepada mereka.
Sekalipun mungkin secara fisik mereka tidak sekuat dulu, bahkan beberapa sudah tidak bisa lagi berkarya atau bekerja karena kelemahan. Ajar kami untuk tetap menghargai mereka, karena doa mereka pun masih penuh dengan kuasa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami punya roh yang bijaksana menjalani kehidupan ini Tuhan, yang bagi banyak orang tidak semakin mudah, tapi semakin suka. Tapi biar kami menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Engkau lebih dan lebih lagi, punya roh kebijaksanaan itu, mengambil tanggung jawab dan tidak pasrah pada sikon. Kami menjalani kehidupan yang terhormat, melakukan apa yang benar di hadapan-Mu dalam segala hal. Kami punya roh yang peaceable dan faithful. Dan ajar kami untuk tidak kompromi dengan dosa, tidak bersimpati terhadap hal-hal yang mendukakan Roh Kudus, tapi kami punya kekuatan untuk membereskannya, melemparkan kepala musuh dari tembok kehidupan kami. Biar berkat-Mu mengalir, urapan-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami menjadi berkat bagi lebih banyak orang di sekitar kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Meteraikan firman-Mu, sempurnakan pemahaman kami, sehingga firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk karya-Mu. Hari ini dan hari-hari yang akan datang kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kekuatan dan kasih Tuhan. Biar kami dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maupun maut. Virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh tubuh kami. Kami diberikan kesehatan ilahi, supaya kami dapat memuliakan Engkau dengan tubuh jasmani kami. Dan setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati mereka yang memberi dengan sukacita, dan Engkau membuat mereka menuai apa yang mereka tabur. Juga mereka yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya tersedia makanan di sana. Kau bukakan tingkap langit atas kepala mereka, curahkan berkat sampai berkelimpahan, tidak ada tempat untuk menampungnya. Mereka harus menjadi berkat, dan mereka memuliakan Engkau dalam kehidupan mereka. Engkau sendiri akan menghardik dan menghalau belalang pelahap, belalang pengering, belalang lompatan, dan belalang pindahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak dapat mengganggu taburan mereka di tanah yang baik, akan menghasilkan tuayan yang berlipat kali ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan kekuatan-Mu. Semua ibadah di mana kami terlibat di dalamnya, Engkau yang memberkati. Semua yang melayani, semua yang dilayani, semua mengalami lawatan dan urapan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Yesus. Sempurnakan berkat-Mu saat kami berdiri dan mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri, angkat tanganmu kepada Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Biar Engkau Tuhan yang memberkati dan melindungi umat. Kau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia. Kau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu, dan
dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Yang percaya katakan silakan duduk. Beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Ada ibadah remaja hari ini, khusus hari ini pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat melalui Zoom. Dan nanti malam tetap ada ibadah minggu malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dimulai, Anda bisa mengaksesnya melalui akun Facebook atas nama Carter, dan juga Menara Doa besok ya, hari Senin. BPH GBI yang memfasilitasi dan GBI Mon Hermon akan memimpin dari pukul 10 sampai 12 siang. Anda bisa mengikuti baik dari YouTube maupun dari Zoom. Link yang akan dikirimkan. Juga ibadah-ibadah yang lain hari Selasa tetap berjalan. Ibadah WBI pukul 2 siang. Dan Selasa juga ada doa pagi pukul 6 pagi. Juga melalui Zoom Anda bisa bergabung. Ibadah doa malam tetap ada setiap hari. Dan juga ibadah-ibadah yang lain Anda terus mengikuti pengumuman yang ada sehingga Anda terupdate dengan jadwal-jadwal yang ada. Jangan lupa tanggal 13 hari Kamis itu selain adalah hari pertama Idul Fitri, sebagai umat Kristen kita juga merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Jadi kita akan ada ibadah yang masih dilakukan secara online dimulai pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Anda yang mau memberikan persembahan, Anda bisa mentransfernya ke nomor rekening BCA 523 014 5247 atas nama GBI Geraha Bethel Mon Hermon. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini ibadah kami sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat hari Ibu bagi Anda yang merayakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Shalom.